It goes on and on and on. Remind me of Everything tonight. yes, I'm in the zone. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That's what kill me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say I need a one dance. And then we start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like that. might be over now, but I feel it still. Pada tahun 1894 sampai 1908, Maroko beralih ke tangan Abdul Aziz bin Hasan yang atas permintaannya, Perancis melakukan infiltrasi pada tahun 1901 sampai 1904 karena terjadinya pemberontakan rakyat Maroko dan meminta bantuan militer, ekonomi, dan politik kepada Perancis dengan melepaskan kemerdekaan politiknya. Tanggal 30 Maret 1921 Masehi, melalui perjanjian Fez antara Perancis dan Maroko, ditandatangani suatu persetujuan bahwa Maroko menjadi negara protektorat Perancis. Meskipun sebenarnya kaum elit tradisional menginginkan kemerdekaan dasar nasionalisme Islam. Tahun 1930 Masehi, melalui Dekrit Berber tanggal 16 Mei 1930 Masehi di Rabat, terbentuk Partai Front Nasional. Pada bulan Mei 1932 Masehi, lahir Komite Aksi Maroko sebagai partai nasionalis pertama, tetapi 3 tahun kemudian dibubarkan oleh Perancis. Tahun 1934 muncul Partai Istiqlal atau Kemerdekaan, dipimpin Alal Al-Fazi yang menuntut kemerdekaan penuh untuk Maroko dengan suatu bentuk pemerintahan konstitusional. Waktu itu, pemimpin Maroko adalah Sultan Muhammad V. Sesudah Perang Dunia II, Partai Istiqlal berubah menjadi Partai Kemerdekaan Demokratis yang cenderung ke kiri atau komunis. Pada akhir 1946, Partai Istiqlal mengubah haluannya menjadi partai massa, tetapi tokohnya Sultan Muhammad V dibuang. Pada tahun 1955, barulah Sultan Muhammad V kembali dari pengasingan yang di luar dugaan dapat mengakhiri pemerintahan protektorat. Pasca runtuhnya dinasti Al-Muwahhidun, Maroko dikuasai beberapa dinasti seperti dinasti Wattasi, Syarifiyah Alawiyah, Abdul Qadir Al-Jazairi, dan Sultan Hasan I. Pada abad 20, Maroko berada di bawah kekuasaan Perancis, sebelum akhirnya merdeka pada 18 November 1956 dengan Barakah sebagai raja. Maroko modern sebagai negara Islam yang berbentuk kerajaan banyak dipengaruhi pemikiran Alal Al-Fazi dengan konsep neo-salafiyahnya. Dalam Dahir atau Undang-Undang Dasar tanggal 2 Juni 1961 yang berisi hukum dasar kerajaan Maroko, sangat menonjol warna ajaran Islam antara lain Pasal 1, Maroko adalah kerajaan konstitusional. Pasal 3, partai politik harus berpartisipasi dalam organisasi dan pengelolaan negara. Tidak ada sistem partai tunggal. Pasal 4, undang-undang atau kanun didasarkan pada keinginan rakyat atau bangsa. Pasal 6, Islam menjadi agama resmi negara. Bangsa Maroko setelah Perang Dunia II bergeser dari kelompok Salafiyah kepada Partai Istiqlal yang secara diam-diam bersekutu dengan Sultan. Partai baru ini menyerap kalangan ulama tua,
para administrator, dan kelompok elit lainnya dan menyatukan mereka menjadi sebuah elit nasional yang direkrut dari beberapa kota besar. Dalam sebuah pidatonya di Tangier pada bulan April 1947, ia memproklamirkan Maroko sebagai negara Arab yang condong kepada Liga Arab dan sengaja mengabaikan beberapa kewajiban penghormatan kepada Perancis. Sultan Muhammad menggalang simpatisan Istiqlal dan pada tahun 1949 ia menolak menandatangani rencana legislatif dan langkah-langkah administratif Perancis. Krisis ini memuncak pada tahun 1953 ketika Perancis berusaha memaksa Sultan menyetujui sebuah pemerintahan ganda, menekan Partai Istiqlal, dan menggalang tokoh-tokoh provinsial ke dalam kelompok Perancis. Al-Glawi mengumpulkan sejumlah tokoh Berber di Vresden, Perancis, memaksa pihak Sultan untuk menandatangani dan meninggalkan negeri ini. Maroko tetap bertahan sebagai negara paling konservatif dan menyatu di antara negara-negara Timur Tengah dan Arab Afrika Utara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.